selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema ini, untuk tema malam ini, aku ingin menyerahkan kepada kartuku yang cantik ini. Kita akan lihat temanya mengenai apa. Words of love. Wow. Ada seseorang yang ingin berbicara hati ke hati dengan kamu, ya. Terus yang aku lihat di sini juga kartu ini mewakili bunga akabantus. Kamu bisa cari aja bunga ini ya, karena ini adalah bunga yang melambangkan cinta. Wow, seseorang berbicara dengan hati yang paling dalam. Ya, seseorang di sini berbicara dengan hati yang paling dalam. Kita akan lihat lagi untuk tema lanjutannya. Kita lihat ada kartu Five of Swords dan ada kartu cinta ya. Berarti aku bisa lihat ini adalah perasaan sebenarnya seseorang ini yang mungkin selama ini dia tutupi dari kamu. Ya, inilah rasa sebenarnya dari seseorang yang mungkin ia tutupi darimu. Oke, teman-teman. Pembacaannya bersifat general reading dan orang ini ingin mengatakan yang setulus-tulusnya tentang koneksi ini, ya, ingin bicara hati ke hati dengan kamu. Ada yang ingin bicara hati ke hati denganmu. Kita lihat energi kamu sama dia dulu ya. Dan energi kamu ke dia. Nih, dia ke kamu dulu. Ini bisa kebolak-balik, bisa vice versa ya teman-teman. Karena ini general reading atau pembacaan umum. Saya melihatnya dari dia. Dia itu memiliki sebuah upaya yang besar. Dia sangat bekerja keras. Kalau kamu tahu perasaan dia masih bekerja keras untuk bisa menstabilkan hubungan dengan kamu. Kalau dia bilang apakah dia cinta sama kamu, iya. Kemanapun dia kan berusaha kayak ngejar kamu gitu loh. Kartu 8 Pentacles ini adalah kerja keras. Ya, bagaimana kamu ke dia? Kamu ke dia tuh sepertinya kayak patah harapan. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin dia kan selalu memberikan kamu harapan-harapan terbaik ya. Tapi kamu di sini tuh kayak merasakan ternyata nggak sesuai gitu loh dengan apa yang dia kerjakan sekarang. Tapi sebetulnya mungkin orang ini bukan orang yang ekspresif gitu. Ya, dia tuh mungkin banyak bekerja dalam diam, mungkin kamu nggak tahu sebetulnya dia sangat menginginkan hubungan ini tuh tetap bisa berjalan, tetapi mungkin kamu di sini yang energinya kayak bosan. Coba, bener nggak? Energi kamu tuh udah mulai bosan dengan dia, atau memang sudah bosan, udah nggak mau peduli. Tapi, energi dia di sini ternyata masih bekerja keras, masih ingin mempertahankan kamu. Ya, kalau kataku sih teman-teman itu hal wajar-wajar aja ya. Kalau seseorang masih ingin mempertahankan cintanya. Nah, di sini kita lihat ini adalah sebuah kebenaran. Perkataan yang ingin dia ucapkan sama kamu sekarang ini. Bisa kamu telaah dulu, oke? Bisa kamu telaah. Aku akan coba untuk gunakan kartu yang lain. Apa yang sebenarnya dia ingin utarakan sejujurnya kepada kamu. Yang ingin ia utarakan sejujurnya. Selama ini, dia percaya ada sebuah keajaiban. Ya, dia percaya pertemuan kalian itu bukan hanya kebetulan, tapi memang ada jalan semesta di sini. Dan dia percaya bahwa semesta itu akan selalu membawa dia kepada kamu. Kartu Magic ini menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah permintaan khusus ya ketika bertemu dengan kamu. Selama bertemu dengan kamu, dia mendengarkan intuisi hatinya. Jadi gini, dia tuh selalu mengandalkan sebuah perasaan.
ya, mengandalkan namanya feeling. Dia datang ke kamu itu sudah benar-benar yakin, dan dia sangat mendengarkan bisikan dari hatinya untuk bisa mengenal kamu lebih jauh, dan memang dia sudah memutuskan bahwa datang sama kamu itu memang tulus dari hatinya, pengen ada koneksi berhubungan dengan kamu. Sebenarnya dia ini orang yang lugu loh. Kamu tahu nggak sih? Tapi kan dia pernah selingkuh kak atau gimana gitu ya. Dia punya masa lalu dia pernah selingkuh atau dia pernah selingkuh. Orang ini tuh lugu sebenarnya. Dia tuh nggak tahu cinta itu harus gimana. Dia kan tahu kalau misalnya nggak selingkuh itu cuma kewajiban gitu kan. Tapi namanya mencintai dari hati itu berarti kan intinya tidak menggantikan seseorang itu walaupun dia lagi bersama siapa gitu loh. Jadi orang ini tuh termasuk orang yang lugu. Kadang-kadang dia nggak tahu dia tuh berbuat salah, dia tuh nggak tahu gitu loh. Mungkin aja ketika dia bersama dengan orang lain, mungkin kamu juga harus introspeksi diri. Mungkin kamu terlalu keras sama dia. Mungkin dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia mau. Mungkin dia sudah pernah berkali-kali ngomong sama kamu, jangan begini dong, tapi kamunya mungkin juga tidak mendengarkan, ya, karena mungkin egonya lagi sama-sama besar. Sampai akhirnya ya udahlah nggak bisa ngomong, ya udahlah aku cari orang lain lah, setidaknya aku nggak bosan sama kamu. Nah ini sesuatu yang lugu gitu loh kalau menurut aku, bukan sengaja ya, karena mungkin dia kebetulan ketemu sama orang yang benar-benar bisa ngertiin dia, tapi dia juga tidak mau melepaskan kamu. Itu sih innocent sih kalau kataku, ya. Jadi gini, dia berbagi kesah gelisahnya dengan yang lain supaya nggak buat kamu makin bete, supaya dia bisa lebih fresh ketemu sama kamu. Itu namanya kadang-kadang ya selingkuh tapi memang innocent itu loh, ya. Jujur dia tuh bukan tipe orang yang pandai dalam cinta, makanya kalau selingkuh ketahuan toh. Nah, itu berarti nggak lihai. Dia ini mungkin ya sebagai anak pertama, mungkin aja dia ini anak pertama atau anak tertua, karena dia terbiasa memimpin, dia terbiasa untuk memanage segala sesuatunya gitu loh. Kalau orang selingkuh terus ketahuan berarti dia tidak profesional, berarti dia tuh termasuk orang yang main-main dengan resiko, nggak pengalaman, ya kan. Innocent tuh nggak pengalaman juga. Nah terus di sini kenapa kadang-kadang dia itu suka memaksa atau dia tuh punya keinginan keras ya, atau punya kemauan keras gitu. Karena dia tuh pengen sebetulnya ada kemajuan di hubungan ini. Cuman kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, ya nggak akan bisa cepat tercapai gitu loh. Sebetulnya tuh banyak hal kok yang dilakukan di belakang kamu yang membuat hubungan ini tuh masih ada sampai sekarang walaupun rasanya menurut kamu hambar gitu. Dan ada kartu compassion. Selama dia terkoneksi dengan kamu, sebetulnya dia tuh menjadi dirinya sendiri, ya, nggak berusaha untuk menutup-nutupi sesuatu. Ya keadaan dia yang sekarang gimana, ya itulah yang memang diberitakan kepada kamu, yang dikeluh kesahkan sama kamu. Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Kita akan lebih dalam lagi menggapai kartunya. Kita akan lihat di sini. Dia tuh memiliki satu keinginan, kalau aku lihat dari runtutannya kartu ini, ingin mendapatkan apa yang memang dia inginkan, gitu. Kestabilan, kebahagiaan di hubungan ini. Terus dia punya banyak planning sebetulnya sama kamu, ya, punya banyak rencana. Besar harapan dia untuk segera gitu loh. Ibaratnya tuh kayak bersiap, kayak bener-bener ingin melakukan perubahan yang besar-besaran di hubungan ini. Karena kan kalian kan suka kamu tuh udah kayak banyak kecewanya sama dia gitu loh. Nah dianya tuh pengen kayak merubah
energi kamu supaya kamu tuh nggak kecewa lagi sama dia. Sebetulnya memang energinya lambat teman-teman, tapi dia cukup berusaha kok. Setiap dia melakukan kesalahan, ya, ini di bawah kartu innocence, setiap dia melakukan kesalahan dia nggak akan lupa. Apa yang pernah kamu omongin sama dia, marahnya kamu ke dia nggak akan lupa. Nggak pernah lupa, tetap akan diingat gitu loh. Itu sebagai bentuk kritisi ya ke dia. Dan dia di sini pengen benar-benar melakukan transformasi besar-besaran di dirinya sendiri. Asal kamu tahu teman-teman, sebetulnya dalam menjalani hubungan ini tuh tidaklah mudah. Ya. Mungkin kamu adalah salah satu dari banyak bebannya dia. Kita nggak tahu nih bebannya dia tuh apa. Dalam kehidupan sekarang, dia punya PR apa di masa ini gitu. Nah, kartu Ten of Wands ini menunjukkan bahwa dia mau bilang sama kamu, sebesar-besarnya tanggunganku sekarang ini, ya, aku juga lagi dibebani dengan banyak hal. Aku masih membawa koneksi ini itu jalan perlahan gitu. Jadi memang nggak mau dilepasin, bukan berarti dia, ya udahlah kamu putus aja sama aku, lepasin aja lah udah, gitu kan? Dia nggak akan mau. Kenapa nggak akan mau? Ya dia udah punya planning, dia tuh gimana pun dia tetap sayang sama kamu. Lihatlah itu kartunya, ya. Walaupun memang sulit buat dia, tapi dia yakin masalah itu pelan-pelan akan terselesaikan. Kalau dia nggak cinta kamu, kenapa dia masih membawa itu? Walaupun dia ada kesalahan ya. Walaupun ada yang pernah selingkuh, ada yang mungkin punya kata-kata yang nggak enak sama kamu. Tapi jujur aja teman-teman, saya ngelihatnya ya, aku tahu kemana hatinya itu tertuju gitu loh. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Pengen kamu mengerti bahwa sampai dengan saat ini dia itu lagi berusaha. Ya banyak berusaha melakukan perubahan dalam dirinya dia sendiri, ya memerangi dark shadow-nya dia. Ya banyak PR-PR, tanggung jawab yang harus dijalankan sama dia. Nggak mudah teman-teman, nggak akan mudah. Kita akan lihat di sini, ya. Kita akan gunakan kartu lain juga supaya kita makin kaya pembacaannya. Magician and the Mirror. Kita lihat di sini, dia itu melihat kamu seseorang yang memang kurang lebih punya minat yang sama dia. Kamu orangnya itu menurut dia ya, kadang-kadang bisa destruktif. Kalau dia tidak melihat sisi kebaikan kamu nih juga sebagai salah satu andil juga nih dengan pikiran-pikiran kamu yang tidak udah pesimis gitu. Itu salah satu hal yang bisa membuat hubungan ini destruktif. Itu dalam pikiran dia. Kemudian tugas dia di sini adalah selalu ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih bagus lagi. Kartu The Sun itu ibaratnya hubungan ini memang terbuka apa adanya aja, ya dia mau bilang gitu, dan nggak lepas dari pengawasan, ya tetap harus dijaga sama dia. Kalau kamunya lagi panas, dianya ngadem, ya dia nggak mau berantem sama kamu karena dia sangat yakin, ya koneksi ini itu benar-benar dipengaruhi dengan energi yang mungkin tak kasat mata gitu, ya energi spiritual yang tak kasat mata. Karena dia nih kayak memang banyak galaunya, tetapi dia merasa kamu itu sebagai pelengkapnya, tetap sebagai pelengkap. Ya, ada matahari, ada siang, ada malam, malamnya itu mungkin kamu. Karena aku lihat kartu pesimisnya itu banyak dari kamu. Dia melihat pelan-pelan akan ada sebuah akan ada sebuah perubahan. Kalau
kamu bisa melewati hal-hal yang berat sama dia, dia yakin pada suatu hari itu nanti akan terbuka banyak peluang buat kamu. Ya, di hubungan ini itu banyak jalan lah untuk mempertahankan hubungan ini. Banyak peluang untuk kita bisa bersama, banyak jalan untuk kita bisa bersama. Dan kalau aku lihat ya, orang ini bener-bener apa ya, sangat stabil gitu. Kalau aku lihat, ya kita lihat ini di daerah perut ke bawah ya, dia tuh sangat bergairah juga sama kamu, sangat tertarik sama kamu. Ketika dia memang suka sama kamu, itu sudah otomatis ya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu benar-benar didasarkan rasa sayang yang begitu besar sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah negatif di hubungan ini, maka ya dia pun tuh juga gak keberatan untuk menjalankan dan mempertahankan hubungan ini sendirian. Itu sih yang dia mau ngomong. Karena tidak mudah loh jadi dia. Dia juga merasa bahwa aku gak bisa ngelepasin kamu, walaupun aku juga lagi dalam situasi yang gak baik sekarang, atau energinya lagi gak bagus. Ya aku ngelihatnya energi yang dia bawa di sini itu selalu kayak ibaratnya dia katrol gitu. Ketika kamu jatuh, dia yang tetap menjaga kita jangan putus ya, kita jangan berpisah ya, walaupun kita lagi banyak masalah, lagi banyak maksudnya kenyataan di depan itu nggak cepet gitu. Jiwanya tuh selalu bilang ketika dia melihat kamu, ya memang kamu adalah orang yang dia cari. Kadang-kadang kita berdua itu bisa runtuh ya, koneksinya tuh bisa runtuh. Tetapi di kala keruntuhan itu, kadang-kadang kita berdua itu masih mencari cara untuk kita kembali, dan selalu kembali. Aku tuh bagaikan merasakan efek gravitasi, ada naik turun lah di hubungan ini. Tapi memang semesta itu kayak membuka jalan ya untuk bawa kamu lagi ke aku ya, terus energi kamu tuh terus terbawa sama dia. Jadi ya kalau misalnya dia mau move on juga gak akan happy sih teman-teman, karena dia masih inget ya kesuksesan dari hubungan ini itu membutuhkan kita berdua harus meriliskan semua ego yang ada, dan kita hanya berbicara mengenai cinta tanpa syarat aja gitu. Dan sini aku jujur, saya sangat jujur bahwa aku tidak ada keinginan lain. Untuk melihat yang lain juga gak ada keinginan. Aku cuman melihat kamu. Aku cuman bisa merasakan gairah yang besar sama kamu. Itu. Jadi kalau kamu tahu betapa besarnya cinta dia kepada kamu, kamu mungkin juga harus banyak belajar untuk meluruhkan ego. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika kamu hanya ingin diperhatikan, tapi kamu gak memperhatikan keadaan dia akan sangat sulit loh untuk mewujudkan hubungan ini sendirian. Ya, energinya pasti akan lama. Karena kenapa? Bentrok terus. Yang dibutuhkan untuk membangun hubungan ini adalah sebuah kepercayaan, ya. Apapun situasi yang ada sekarang, kamu harus percaya, selalu positif. Ya kamu bisa mengandalkan dia. Di sini, kalau kamu mau curhat, sebenarnya harus hati-hati untuk meminta dukungan. Karena kadang-kadang kalau kamu curhat sama seseorang, kadang dukungan itu tuh menjadi dukungan kebencian terhadap orang yang kamu sayangin. Jadi kalau mau konsultasi, mendingan ceritanya ke aku aja. Karena aku tidak akan ada impact untuk membuat hubungan kamu itu berubah gitu loh. Kalau misalnya jelek, ya aku bilang jelek. Kenapa? Karena aku baca dari energi. Daripada kamu wasting time sama orang itu,
mendingan kamu cari yang lain. Tapi kalau bagus, sok dijalanin. Gitu loh. Ya, belajar untuk apa? Untuk bisa memaafkan dan selalu belajar apa sih arti pengorbanan, apa sih kedewasaan, apa sih namanya kita nggak berego. Kalau dia punya kesalahan di masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit terus. Dia pernah selingkuh nih, dia pernah hampir ninggalin aku, dia pernah gituan sama yang lain, dia pernah ini. Udah lupain aja, semua orang pernah make mistake, semua orang pernah punya kesalahan. Aku rasa dia pun juga udah, apa ya, udah bener-bener menghukum dirinya sendiri supaya dia tuh mau membuktikan bahwa dia tuh nggak kayak gitu lagi. Beda ceritanya kalau misalnya dia memang dari dulu memang suka jajan, suka apa, itu beda cerita. Ya itu logik aja. Tapi kalau misalnya cuman baru ketahuan sekali dan dia nggak pernah ada jajaran atau ada mantannya tiba-tiba hubungin kamu, dia selingkuh sama aku, ya berarti dia cuman apa ya? Cuman iseng-iseng doang gitu loh. Namanya laki-laki, kadang-kadang kan nggak bisa kita prediksi gitu loh. Kalau cewek begitu baru heran gitu loh. Ya, kalau laki-laki kadang-kadang dia terlalu logik. Bosen ya cari hiburan, bosen ya nongkrong sama temen ya. Kalau kita kan, kalau kita lagi bete, kita pasti akan merenung, nggak mau berteman, nggak mau kumpul-kumpul dulu. Aku lagi bete sama pacar aku lagi ini, aku nggak mau lah. Tapi kalau cowok makin bete, makin nongkrong sama temennya, ya udah, terjadilah kan. Ya, temennya bawa cewek, ya kita nggak tahu. Karena cowok itu suka ini sama lingkungan. Karena kenapa? Egonya tinggi. Dia merasa bisa menjaga dirinya sendiri, padahal juga kejembab. Gitu loh. Jadi cobalah untuk mulai sekarang itu sama-sama terbuka supaya hubungan ini tuh bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena saya melihat energi dia ini masih mempertahankan kamu loh. Ya. Banyak kata-kata cinta yang dia pengen ngomong sama kamu. Ya, inilah. Ya, dengarkan aja. Dan jalani dengan positif. Aku tahu kok, kalau seandainya hubungan kalian itu dihadang dengan masalah yang setinggi gunung es, lama-lama gunung es itu akan mencair. Ya, akan mencair. Tergantung bagaimana dia berubah, kamu juga berubah. Kalau kamu pengen bergerak maju, ya maju, gitu loh. Oke? Dan kita lihat di sini untuk zodiaknya. Aku nggak akan buka inisial ya, aku lagi bosen. Kita akan lihat zodiaknya apa aja. Scorpio, Taurus, Leo, Sagittarius, Virgo, dan Aries. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye-bye.